Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya cintai dan saya banggakan, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Ponorogo 1 yang saya hormati juga selaku wali kelas Bapak Dodit Hidayatullah yang telah memberikan kepada saya izin untuk menyampaikan beberapa materi di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Insyaallah hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum program pelajaran kita laksanakan, alangkah lebih baik jika kita awali kegiatan hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sekarang anak-anak coba buka buku halaman 5. Nah, di situ di poin pertama kita akan belajar tentang pentingnya mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah ini berarti kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada nabi dan rasulnya untuk menjadi pedoman umat manusia yang para nabi dan rasul ini diperintahkan untuk menyampaikannya. Di dalam Al-Quran sendiri ada 4 kitab yang telah Allah turunkan kepada nabi dan rasulnya, yakni ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 48 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Nah, ada yang menarik dari ayat ini, ya, ini ada yang namanya membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ya, yang dimaksud dengan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan kitab-kitab ini merupakan kitab-kitab yang berisi tentang ketentuan-ketentuan, larangan-larangan Allah, perintah-perintah Allah. Dan kitab-kitab ini turun di waktu-waktu yang berbeda, jadi turunnya tidak bersamaan. Jadi Taurat turun di waktu sendiri, yakni pada saat Nabi Musa masih hidup. Kemudian ada beberapa nabi lagi yang setelah Nabi Musa, kemudian Zabur ini baru turun, kemudian Injil turun, kemudian Al-Quran turun. Itu masa turunnya tidak bersamaan. Nah, setiap kitab ini pasti ini mengajak untuk manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran semuanya mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dengan cara yang berbeda-beda. Jadi setiap kaum ini syariatnya pasti berbeda-beda. Kita ambil contoh, ada pada syariatnya kaum Nabi Musa, yakni Bani Israel, dengan kaum muslimin, kaumnya Nabi Muhammad.
kaumnya Nabi Musa ini salah satu syariatnya ketika bajunya terkena najis itu harus dirobek bagian yang kena najis, dibuang, kemudian dijahit lagi. Nah, berbeda dengan kaum muslimin. Kaum muslimin ini cukup baju yang terkena najis ini dibersihkan sampai hilang baunya, hilang warnanya, hilang rasanya. Ini nanti masuk dalam ke bab fikih, tapi kita tidak menjerumus ke situ ya. Nah, itu terkait tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian kita bisa mengenali ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Tentunya beriman kepada kitab Al-Quran, karena 3 kitab yang dulu ini sudah tidak ada yang asli. Yakni satu, dia akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup, dan tidak sekali-kali berpedoman kepada selain Al-Quran. Jadi dia berpegang teguh kepada Al-Quran. Setiap Al-Quran berbunyi ini dan begitu, dia akan melakukannya. Ketika Al-Quran bilang jangan lakukan ini, lakukan itu, tinggalkan ini, dekati yang itu, maka dia akan melakukannya, karena ini merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan dikala suka maupun duka. Kemudian belajar memahami arti dan isinya. Ini sangat lumrah ya. Jika ada orang yang kondisi imannya lagi sangat tinggi, maka dia akan membaca Al-Quran di segala kesempatan. Karena Al-Quran ini salah satunya tadi namanya syifa, obat penyakit, salah satunya penyakit hati. Itu orang yang sadar bahwasanya hati kita itu setiap hari selalu dipenuhi oleh bintik-bintik, bukan bintik-bintik sih, titik-titik hitam yang jika tidak segera dihilangkan, ini akan membuat hati kita mati, hati kita keras. Dan cara menghilangi titik-titik hitam ini dengan cara membaca Al-Quran salah satunya. Kemudian terakhir, berusaha untuk mengamalkan ijazah Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Insyaallah. Selain yang saya paparkan tadi, kita dapat mengkorelasikan antara mengimani kitab-kitab Allah dengan mata pelajaran yang lain. Contohnya saya ambil dalam antara korelasi mengimani kitab-kitab Allah dengan ilmu sejarah. Nah, dalam Al-Quran itu kita pernah dengar kisah Fir'aun di zamannya Nabi Musa. Di tahun 1898, seorang purbakalawan yang bernama Loret menemukan jenazah berbentuk mumi di Wadi Al-Mulk, lembah para raja. Masya Allah, ngeri ya namanya, lembah para raja di Luxor, di seberang sungai Nil. Kemudian pada tanggal 8 Juli 1905, seorang ilmuwan bernama Elliot Smith ini membuka pembalut mumi ini, dan ternyata mumi ini masih utuh. Nah, kemudian pada tahun 1975, seorang profesor Michael Derigen yang mengambil sampel dari Firaun ini mengemukakan bahwa tubuh dari Firaun ini masih utuh meskipun telah tenggelam dalam laut dalam jangka waktu yang lama. Masya Allah. Dan Al-Quran telah berisyarat tentang hal ini di Quran surah Yunus ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Falyawma nunajjika bibadinika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Bahwasanya artinya
maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Mungkin itu saja dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.